Mencegah tindakan kekerasan seksual. Halo sahabat Rahimah, setelah membahas bentuk kekerasan seksual pada video pertama, kini kita akan mengulas pencegahan hingga pemulihan korban. Selama ini kasus kekerasan seksual banyak diselesaikan di luar proses peradilan. Hanya 19,2% kasus kekerasan seksual berakhir dengan hukuman penjara bagi pelaku dan 57% kasus tidak mendapat penyelesaian. Kerap kali muncul upaya damai seperti 39,9% selesai dengan pembayaran sejumlah uang, 26,2% berakhir dengan menikahkan korban dan pelaku, atau 23,8% berujung pada jalur kekeluargaan. Selain mencederai rasa keadilan, upaya damai tersebut tidak memberikan efek jera pada pelaku. Agar hal kekerasan seksual tidak terulang, penting bagi masyarakat untuk mengetahui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk mengurangi tindakan kekerasan seksual adalah pencegahan. Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan lewat berbagai lembaga dan tempat potensial terjadinya kekerasan seksual, seperti lembaga pendidikan, keluarga, lembaga keagamaan, sarana dan prasarana publik, teknologi informatika, dan tempat-tempat lainnya. Video ini akan mengulas upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Mencegah kekerasan seksual bisa dimulai dari keluarga, karena lembaga ini merupakan satuan terkecil dalam masyarakat. Keluarga dapat terhindar dari tindakan kekerasan seksual apabila memiliki edukasi lewat aspek moral, etika, agama, maupun budaya. Komunikasi berkualitas antara anggota keluarga juga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ikatan emosional yang kuat dan karakter pelindung juga dapat menghindarkan keluarga dari kekerasan seksual. Selain itu, mencegah keluarga dari kekerasan seksual bisa dilakukan dengan cara menjauhkan mereka dari pengaruh pornografi atau paparan informasi berunsur pornografi. Keluarga akan terlindung dari kekerasan seksual apabila mereka terjaga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas. Maraknya kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan menyebabkan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam lembaga tersebut. Satuan pendidikan wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, dan kegiatan lainnya. Melakukan sosialisasi dan kampanye dalam satuan pendidikan juga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual melalui kegiatan pembelajaran bisa dilakukan melalui pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pembuatan modul, buku, dan literatur lainnya. Selain itu, kegiatan pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan lewat penyelenggaraan pelatihan, halakoh, kajian, atau kegiatan lainnya. Tindakan pencegahan kekerasan seksual juga dapat dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur, penyediaan sarana dan prasarana, dan kerjasama dengan instansi terkait. Penguatan budaya penting untuk mencegah kekerasan seksual. Satuan pendidikan dapat melakukannya melalui pengenalan lingkungan, kegiatan peduli pencegahan kekerasan seksual, hingga pengembangan jejaring komunikasi. Salah satu unsur penting untuk mencegah terjadinya kekerasan adalah peran masyarakat. Selain mencegah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendampingi, memulihkan, dan memantau tindak pidana kekerasan seksual. Partisipasi masyarakat dalam mencegah tindakan kekerasan seksual dapat terwujud lewat membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Masyarakat juga perlu menyosialisasikan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual dapat dicegah apabila masyarakat mampu menciptakan kondisi lingkungan yang aman.
Selain mencegah, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pemulihan korban. Hal tersebut bisa terwujud dengan cara memberikan informasi mengenai kekerasan seksual kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang. Masyarakat juga dapat memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban. Dukungan masyarakat juga dapat terjadi lewat peran aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban, memberikan pertolongan darurat, hingga membantu pengajuan penetapan perlindungan. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak akan terimplementasi dengan baik tanpa dukungan kuat dari berbagai pihak. Keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan harus terus mengedukasi masyarakat agar mereka tidak menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memerlukan bantuan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Simak video berikutnya untuk mendapatkan info mengenai cara melapor beserta organisasi dan lembaga yang siap membantu.